melawan Haji M. Idris SAG. Jadi alhamdulillah hari ini tanggal 19 Maret ya, persidangan perdana nomor perkara 261 tahun 2025 yang dimana penggugatnya itu almarhum ya, yang kemarin kita pun masih berduka ya, dalam keadaan berduka. Akan tetapi memang gugatan ini memang tetap kita harus jalankan karena memang sudah terdaftar juga, dan tadi teman-teman media pun melihat dan mendengar secara langsung apa yang kami duga kemarin pada saat pemakaman pun ya memang ini faktanya bahwa penggugat atau pemberi kuasa itu prinsipal yaitu almarhum yang telah tiada, maka nantinya akan diganti kepada ahli waris gitu. Jadi nanti tadi pun sidang itu menjelaskan nantinya ada perbaikan di dalam gugatan, yaitu subjek hukumnya, penggugatnya, yaitu yang tadinya dari almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya, anak-anaknya gitu. Jadi tadi pun sudah jelas, hakim pun menjelaskan dan menerangkan nanti sidang lagi tanggal 9 April. Berarti sesudah Lebaran dengan keadaan gugatan pun sudah diperbaiki maupun kuasa sudah diperbaiki juga. Semoga ada jalan terbaiknya seperti apa, karena keadaan memang kita sebagai manusia pastinya kan menyadari lah kalau memang itu haknya ya haknya gitu kan, nggak usah dipertahan-tahankan lagi gitu kan. Artinya kami berbicara seperti ini pun semoga pihak tergugat yaitu Bapak Haji Muhammad Idris dapat memahami kondisi saat ini gitu. Almarhum hanya mempertahankan haknya, bukan mengambil hak seseorang atau hak orang lain gitu. Tapi di sini kami tetap akan melanjutkan perjuangan almarhum, mempertahankan hak-hak almarhum maupun keluarganya. Artinya gugatan baru ini ditolak tadi Bang karena tidak memenuhi? Bukan, artinya gugatan itu tidak ditolak, tapi subjek hukumnya, karena subjek hukumnya sebagai penggugat adalah almarhum, berarti kan telah terputus ketika subjek hukum itu telah meninggal kan. Sudah meninggal berarti kan sudah terputus hubungan hukumnya. Berarti yang diganti, diperbaiki adalah subjek hukumnya aja, penggugatnya aja. Penggugatnya diganti, tadinya almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya. Nah, disinilah yang harus yang harus kami kejar adalah membuat penetapan waris maupun keterangan waris yang nanti akan kami buat mungkin di kantor notaris ataupun di penetapan dari pengadilan. Kalau kita berbicara masalah kilas balik perkara ini, artinya lahan tersebut itu memang sudah benar diperjualbelikan dari Bapak Haji Idris kepada almarhum Haji Nasrullah. Dan saya katakan sebelumnya pun sudah pernah dimediasikan sebelum masuk gugatan ini ya. Sebelum masuk gugatan ini ada inisiatif dari kami apresiasi inisiatif dari Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri membuat mediasi, dan di situ jelas Bapak Haji Muhammad Idris menyatakan itu sudah dijual kepada Haji Nasrullah sepenuhnya, dan itu didengar oleh pihak BPN juga gitu. Jadi memang terkait masalah jual beli aja. Artinya kalau udah ada statement menjual, kenapa masalah ini sampai berjalan gitu Bang, sidangnya? Kami pun tidak tahu ya. Ini pun awalnya kan sebenarnya sudah diperjualbelikan, tetapi kenapa ini dikonsinyasi? Artinya kenapa ini dititipkan? Kenapa ini dikatakan sebagai sengketa? Gitu. Makanya kemarin saya katakan bahwa ini adalah kesalahan administrasi dari pihak PPK maupun dari pihak PUPR sendiri yang menitipkan atau mengkonsinyasikan uang ganti kerugian ini, pembebasan tol Serpong Cinere ini kepada pihak pengadilan. Harusnya di situ kan sudah terlihat jelas bahwa itu sudah menjadi milik klien kami gitu. Kenapa harus dikonsinyasi? Kenapa tidak harus langsung ditujukan kepada klien kami gitu? Ya artinya kami pun dari awal pada saat dimediasi sebelum masuk gugatan, kami pun, saya sebagai kuasa hukum dari almarhum maupun keluarganya sudah ingin berdamai juga. Bukan kami tidak mau berdamai, kami ingin berdamai, kami berikan kok uang kerohiman. Tetapi kan permintaan dari pihak Bapak Haji Muhammad Idris ini yang menurut kami tidak masuk akal gitu. Terkadang yang mintanya yang berlebihan gitu kan, yang dimana itu kan hak itu sudah dilepas, kenapa harus minta yang berlebihan gitu. Itu pun kami secara manusiawi kami berikanlah kerohiman gitu. Ya kalau permintaannya sendiri ya artinya masalah persentase lah, masalah persentase yang menurut kami ya tidak etis harus kami ucapkan di sini. Untuk lihat nanti ya, pokoknya kita usahakan yang terbaik lah. Setuju atau enggaknya ya nanti saya diskusi dulu sama tim kuasa hukum juga ya. Tapi intinya
kita menuju arah yang baik, seharusnya seperti itu ya. Ya di momen ini sih ya saya cukup cukup sedih ya. Saya belum bisa sampai final gitu istilahnya. Apa yang ayah titipkan gitu ya. Jadi ya saya akan terus berjuang lah. Ya, saya akan terus berjuang, terus mengusahakan yang terbaik dan yang baik untuk kasus ini. Mama sendiri Mama ngikut kita. Tapi Ahmad sempat mengatakan itu tetap kawal kasus ini. Perjuangkan, tetap perjuangkan, tetap usahakan yang terbaik dan yang baik.